habis Mas laptop di toko-toko laptop itu. Karena anak-anaknya pada minta laptop. Itu. Nah, artinya pengeluarannya malah tambah nggak karu-karuan. Itu. Di satu sisi seperti itu, tetapi di sisi lain minta dispensasi SPP itu juga sesuatu yang luar biasa juga. Banyak sekolahan yang juga tidak memberikan dispensasi, Pak. Itu. Ya membayarnya masih 100% dan begitu seterusnya. Nah, artinya akhirnya mulai muncul terkhusus di dunia pendidikan atau di dunia persekolahan lebih tepatnya, itu conversation bahwa sekolah ini bagaimana, seperti apa, dan begitu seterusnya. Bahkan antara anak dan orang tua pun juga di beberapa tempat saya menemukan kalau anaknya sih malah sebagian besar menikmati di rumah. Anaknya itu karena ngelawan orang tuanya lebih mudah daripada ngelawan gurunya kan itu. Kalau di rumah itu kan dia bisa melakukan banyak hal yang lebih bebas, merasa bebas, mending berkonflik dengan orang tua daripada di sekolahan. Sehingga kebebasan anak itu sangat dirasakan ketika di rumah. Nah, cuma kalau di satu sisi orang tua juga mulai berpikir, oh begini toh rasanya homeschooling. Ternyata lebih berat daripada kalau hanya sekedar menyekolahkan anak ke sekolah, itu tinggal diantar ke sekolah selesai urusan, tinggal nanti dijemput dan begitu seterusnya. Diborongke ya Pak, dibolongke ke sekolahan. Nah, ini fenomena yang menurut saya juga positif, artinya kalau kebetulan saya ada di diskusi itu, ya saya hanya bisa menyampaikan bahwa sekolah itu tidak wajib, tetapi belajar yang wajib. Kalau belajar mas silahkan, tetapi bagaimanapun caranya, tapi harus dilakukan. Karena belajar bisa dilakukan dengan banyak cara. Itu ketemu dengan orang kita bisa banyak belajar. Itu belajar apapun, karena setiap orang mesti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita bisa belajar kelebihan dari seseorang yang kita temuin, maupun kita belajar hikmah dari kekurangan seseorang yang kita temuin. Nah, itu artinya makna belajar. Mungkin itu salah satunya, kita bisa memperluas makna dari belajar itu sendiri, bukan hanya sebatas bersekolah. Dan di banyak orang tua juga menyampaikan bahwa anak-anaknya selama belajar di rumah itu kreativitasnya malah meningkat, Pak. Kreativitas, tetapi ya ragatin ningkat itu tadi. Kreativitasnya ningkat, nggawe ini, nggawe itu, karena kan mereka bisa di YouTube di macam-macam itu, bikin ini, bikin itu, dari kardus lah, dari ini, itu yang akhirnya muncul, dan orang tua juga banyak yang terkaget-kaget terhadap anaknya. Ternyata anaknya lebih kreatif. Di sisi lain juga ini hikmah-hikmah positifnya Pak. Hikmah-hikmah positifnya itu tidak rentan sakit, Pak. Tidak rentan sakit. Jadi malah uniknya itu semenjak belajar di rumah itu banyak orang tua itu yang dulunya itu hampir setiap bulan tuh meriksa ke anaknya ke dokter anak. Ini sekarang ini malah jarang. Itu banyak malah seperti itu fenomena yang terjadi, walaupun para ibu-ibu banyak yang juga mengeluh lah itu, karena kalau anaknya lebih dari satu apalagi, wah itu seninya luar biasa. itu kalau dari dunia belajar Mas Wasis. Jadi artinya terlepas dari sisi negatifnya, nampaknya juga banyak sisi positifnya. Itu seperti yang saya jumpa itu tadi. Nah, terus kemudian kalau buat teman-teman yang di tataran sedang bekerja, bersyukurlah kalau hari ini perusahaan Anda di mana Anda bekerja ini masih berjalan, masih beroperasi kayak gitu. Itu bersyukur, dan ya mumpung masih ada di dalam dan mumpung masih bekerja, itu tadi istiqomah dan tunjukkan karya terbaik Anda. Gitu. Karena
eh, tentunya orang yang terakhir di PHK atau yang belum di PHK itu adalah orang-orang yang dianggap pilihan oleh owners atau oleh pemilik atau oleh pengelola. Nah sehingga ya tunjukkan dengan karya terbaik Anda dalam berkarya tersebut. Karena juga tidak ada kemungkinan, tidak tertutup kemungkinan Mas. Itu hanya mengulur waktu saja. Besok perusahaannya juga mungkin akan mem-PHK dan dirinya pun juga bisa di PHK. Nah, itu buat yang masih bekerja. Makanya saya salut dengan teman-teman karyawan yang hari ini masih menggeliat dengan tadi berjualan produk-produk perusahaan tempat dia bekerja di pinggir-pinggir jalan, di motor-motor, di mobil-mobil dan begitu. Anda kalau itu lebih diinisiasi oleh perusahaannya. Gitu. Itu untuk benefit solution lah. Yang inisiatif sendiri itu menjual alat rumah tangga. Ada pekerjaan jual kulkas. Iya. Itu juga terjadi Pak. Itu. Jadi hari ini emang salah satu profesi baru bisa dilakukan adalah sebagai penadah. Iya. Iya banyak barang murah itu, elektronik murah, motor murah dan begitu seterusnya. Nah itu memang ya bisa juga sebagai profesi baru tapi profesi sementara atau temporary. Itu bisa dilakukan itu dan banyak. Nah itu dan karena kenapa itu Mas? Gini Mas, conversation atau ya bercandaan lah di kalangan karyawan. Mesin cucimu isih toh. Oh HP-mu ya berarti saya urip gitu. Itu bercandaan-bercandaan di kalangan teman-teman yang di karyawan itu. Jadi artinya ketika suatu aset itu masih ada itu suatu prestasi. Tapi kalau ketika harus dilelang, dilego atau harus dijual juga sesuatu yang keniscayaan. Nah artinya yang masih bekerja ya tunjukkan yang baik. Walaupun sudah di PHK atau dirumahkan atau apapun. Itu tadi tidak ada jalan lain Pak. Jadi ini memang seolah-olah kayak semua itu mau tidak mau dipaksa untuk berdagang Pak, berjualan atau minimal entrepreneurship lah, jiwa berdagang. Nah nampaknya semua sedang dilatih untuk berdagang, bahkan bukan siapapun yang melatih tapi malah langsung Allah Subhanahu Wa Taala kalau menurut saya melatih semuanya untuk berdagang, minimal memahami berdagang. Sehingga itu tadi ya sementara berdagang dulu untuk survive, untuk bertahan hidup. Tetapi di sisi lain juga harus segera clarity terhadap dirinya sendiri. Saya ini atau temukan nasibmu atau temukan bakatmu. Temukan bakatmu, temukan nasibmu itu. Aku itu sebenarnya jalan hidupku itu karyawan atau pedagang atau pebisnis atau pengusaha. Nah, ini saat-saat yang tepat menurut saya dikala istilah kata penuh dengan ketidakpastian, dikala semua serba sulit gitu. Itu kan anggaplah ini sedang diuji misalkan kayak gitu. Kita sedang diuji, ini kan saat yang tepat untuk kita berdekat-dekatan dengan Sang Pencipta untuk berkomunikasi bahwa saya ini terlahir di dunia ini sebenarnya ditugaskan untuk menjadi apa? Apakah sebagai karyawankah? Apakah sebagai pedagangkah? Apakah sebagai pebisniskah? Nah, ketika itu sudah ketemu, segeralah istiqomah di jalan itu. Segeralah istiqomah di jalan itu. Kalau aku ternyata pilihan hidupku akhirnya adalah sebagai karyawan. Walaupun hari ini sedang berdagang, berjualan, cari kompetensi yang paling bisa Anda andalkan atau Anda unggulkan atau kompetensi yang paling kompetens dari diri Anda sembari berdagang, berjualan, dilatih. Sehingga nanti ketika lowongan pekerjaan dibuka, ketika industri atau ketika bisnis mulai menggeliat, nah kita akan masih panas itu mesinnya gitu. Masih panas walaupun misalkan kayak tadi misalkan contoh yang kawan chef tadi. Ya dia tetap melatih ilmu chefnya kayak gitu. Walaupun di satu sisi dia jualan bubur gitu. Tetapi dia tetap masakin untuk kawan-kawannya. Ini aku bisa masak ini, yuk ke rumahku tak masakin ini dan begitu seterusnya. Nah
Begitu juga kalau yang pedagang malah ini berkah menurut saya. Buat yang pilihannya berdagang, apalagi yang kemarin sudah berdagang, banyak hal yang bisa kita dagangkan hari ini. Itu banyak gitu. Kalau dagang mungkin nggak terlalu banyak yang bisa perlu dibahas. Tapi kalau yang bisnis ya sedikit downgrade. Downgrade-nya itu tadi. Karena kalau tidak mengurangi beban itu, tidak merampingkan diri bisnis tersebut atau bahkan malah bila perlu dihentikan operasinya, itu karena dalam konteks bisnis Mas, menghentikan operasi itu ada kalanya jauh lebih baik daripada meneruskan tetapi menghabiskan energi. Itu mending dihentikan operasinya. Itu sebagai salah satu contoh itu ketika pemerintah memutuskan bahwa Indonesia ini resmi ada COVID-19, itu Hotel Alila Solo itu langsung menutup operasi sekitar 4 atau 5 bulan. Nah itu salah satu pilihan yang cerdas kalau dalam tinjauan entrepreneur atau pebisnis. Menghentikan operasi benar-benar ditutup, berhenti. Itu. Nah artinya kalau dalam konteks bisnis itu menghentikan operasi ada kalanya pilihan yang tepat di saat-saat tertentu. Karena untuk apa? Untuk menjaga itu tadi supaya pada saat nanti bisnis menggeliat lagi dia masih punya energi. Itu. Nah, sedangkan kalau di sisi lain buat pebisnis yang masih UMKM anggaplah begitu, ini adalah saatnya yang untuk bisa melanggar gitu Mas. Itu. Nah, kalau pemisalannya begini Mas. Pemisalannya itu situasi kondisi hari ini itu ibarat jalan itu lagi naik terjal. Nah, kalau pengusaha besar itu ibaratnya adalah truk tronton yang besar dengan muatan yang besar karena karyawannya banyak, asetnya banyak dan begitu seterusnya. Itu kan kalau naik itu kan ya lambat. Nah, UMKM itu ibaratnya sepeda, Pak. Ya, sepeda. Nah, itu artinya kalau kita mau melanggar truk itu, ini saatnya yang tepat. Gitu. Ini saat yang tepat untuk kita bisa finish di depan, mendahului daripada truk tersebut. Tapi tetap semuanya butuh ilmu, gitu. Dan juga butuh dilatih di tempat dan begitu seterusnya.